Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunche sangat jelas tentang apa konsekuensi dari serangan Jasmine. Dia juga ingat dengan jelas adegan pada saat itu, di mana jiwa Jasmine hampir tersebar setelah dia menyerang naga api. Namun kedua naga banjir ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan naga api, dan dengan pemurnian mutiara racun langit selama periode waktu ini, keadaan Jasmine saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Menyerang dan membunuh kedua naga banjir ini mungkin menyebabkan pemurnian dari periode waktu ini menjadi sia-sia, tapi setidaknya tidak akan ada bahaya jiwanya tersebar. Dan jika dia tidak menyerang, nyawa peri kecil akan dalam bahaya. Setelah domain awan beku memudar, dia jelas-jelas mendapati dirinya berada dalam posisi yang kurang beruntung. Yunche baru saja akan terus membujuk Jasmine, ketika suara naga banjir jantan tiba-tiba terdengar dari langit yang jauh. Manusia, kekuatanmu melemah. Tampaknya Anda baru saja mencapai batas, setengah langkah dari Kaisar Realem mendalam, memang begitu. Suara naga banjir betina juga terdengar angkuh. Manusia tidak penting, kamu tidak cocok untuk bersaing dengan ras naga kami. Usahamu yang sia-sia untuk mendapatkan bagian dari harta karun Dewa Naga hanya akan berakhir dengan kehancuranmu. Mati. Meskipun tingkat kekuatan peri kecil setengah tingkat lebih besar dari kedua naga banjir ini, dalam hal daya tahan, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan naga banjir? Dia telah terbang tanpa henti dengan kecepatan maksimum selama 6 jam, dan sekarang dia telah melalui pertempuran sengit yang panjang. Kekuatannya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Di sisi lain, meskipun beberapa ratus sisik naga banjir jantan telah patah dan hancur, dan darah mengalir tanpa henti di bawah beberapa sisiknya, kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Gabungan semua cedera ini hanya setara dengan cedera ringan. Naga banjir betina bahkan tidak layak disebut. Kekuatan yang terkandung dalam tubuh besar mereka tampak hampir tak terbatas. Di bawah kekuatan mengamuk dari naga banjir ganda, serangan balik peri kecil semakin lemah. Pada akhirnya, dia hanya bisa mendedikasikan seluruh kekuatannya untuk bertahan, sama sekali tidak ada energi untuk melakukan serangan balik. Tubuh mungilnya bergoyang seperti rumput bebek di tengah badai yang ditimbulkan oleh dua naga banjir, dengan kemungkinan hancur kapan saja. Sesampainya pada keadaan seperti ini, perasaan marah yang semakin dalam mulai berkumpul di mata indah peri kecil. Kami tidak memiliki keluhan sebelumnya, namun Anda tidak hanya menyerang tanpa alasan, Anda juga ingin memaksa saya untuk bertahan. Suara peri kecil pelan dan tenang, dan perasaan marah yang mendalam tersembunyi di balik ketenangan. Karena aku ditakdirkan untuk mati di tempat ini, kamu juga harus membayar mahal. Dari suara peri kecil, Yunche bisa mendengar kebencian yang mendalam dan rasa dingin yang menusuk tulang, bahkan ada tanda-tanda putus asa. Saat nada terakhir berakhir, cahaya biru tua tiba-tiba memancar dari tubuh peri kecil dan menyerbu ke langit, melesat lurus ke langit. Dan pada saat yang sama, suhu di sekitarnya turun drastis dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Suhu praktis turun di bawah nol dalam sekejap, lalu terus turun tajam, dan lapisan es yang menebal mulai melapisi semua benda di bawahnya. Yunche, yang berjarak 5 km jauhnya, merasakan hembusan udara sedingin es yang menusuk tulang, menyebabkan seluruh tubuhnya menggigil. Melihat seberkas cahaya biru menerpa langit, dia berkata dengan suara rendah, "Apa itu? Manusia, apakah ini pertahanan terakhirmu? Itu sangat disayangkan, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa melukai tubuh kami, naga banjir. Hanya pemusnahan total yang menanti Anda." Di bawah cahaya biru, wajah peri kecil benar-benar tenang. Dia perlahan mengangkat pedang es di tangannya, namun dia tidak menunjuk pada naga banjir jantan, yang sudah penuh dengan bekas luka. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah naga banjir betina yang baru saja berbicara.
Bibirnya yang bersalju bergerak sedikit, dan setiap kata-katanya seperti es, sebelum aku mati, aku akan membiarkanmu mati dulu. Teknik terlarang awan beku, Zeroth Aurora. Peri kecil melintas di udara, dan melesat ke arah naga banjir betina seperti sambaran petir biru. Kecepatan yang dia tunjukkan dalam sekejap melebihi batas ekstrim kecepatannya sebanyak 2 kali, dan pedang es, yang dilapisi cahaya biru, menusuk langsung ke arah naga banjir betina, lalu, di tengah suara membelah yang menusuk telinga, menembus sisiknya, menusuk jauh ke dalam tubuhnya. Jika pedang ini benar-benar menusuk tubuh manusia seperti ini, itu memang cukup untuk merenggut nyawa orang tersebut. Tapi pedang es sepanjang 5 kaki ini, terlalu kecil di hadapan tubuh besar naga banjir. Menghadapi naga banjir, pedang ini telah menembus tubuhnya seperti sebatang jarum menembus tubuh manusia. Adegan ini sebenarnya tidak membuat naga jantan merasa panik, sebaliknya, ia mencibir dan berkata, aura kekuatan yang sangat besar, hingga benar-benar menghalangi saya untuk bergerak dalam sekejap. Tapi apa kamu yakin bisa melukai tubuh kami para naga banjir seperti ini? Bagi kami, cedera seperti ini bahkan tidak layak untuk disebutkan. Suara naga banjir jantan belum hilang ketika tiba-tiba terdengar naga banjir betina mengeluarkan lolongan sedih, dan tubuhnya mulai meronta dengan keras, namun satu-satunya bagian tubuhnya yang meronta adalah area kepala dan ekor, area yang telah tertusuk pedang peri kecil tampak membeku di tempatnya, sama sekali tidak bisa bergerak. Rantai kristal es terkondensasi dengan suara memekakkan telinga, berpusat di sekitar pedang es peri kecil. Kristal tebal mengembun pada naga banjir betina dengan kecepatan yang gila-gilaan, dan meluas dari pusat tubuh naga banjir hingga kepala dan ekornya. Raungan sedih naga banjir betina menjadi semakin menyakitkan, berlangsung hingga menjadi tangisan putus asa yang parau, namun perjuangannya justru melemah secara bertahap, karena kristal es mulai menutupi semakin banyak tubuhnya. Akhirnya, perjuangan dan jeritannya benar-benar berhenti, karena bahkan area kepala dan ekornya telah sepenuhnya berubah menjadi kristal es. Keseluruhan proses ini hanya berlangsung selama 5 tarikan napas, hanya dalam waktu 5 tarikan napas, naga banjir, yang panjangnya beberapa puluh meter, berubah menjadi patung es dari kepala hingga ekor. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga naga banjir jantan bahkan tidak sempat bereaksi. Patung es besar berbentuk naga terhenti di udara untuk sesaat, dan kemudian mulai jatuh karena beratnya pedang es peri kecil. Itu menghantam tanah sedingin es, yang telah diratakan oleh badai, dan kejatuhan yang begitu deras menyebabkan banyak retakan halus muncul di patung es itu. Cahaya biru di tubuh peri kecil memudar, bahkan kekuatan dan auranya hampir hilang sepenuhnya. Wajahnya menjadi pucat seperti salju saat dia menutup matanya dengan ketenangan yang tiada taraf. Apa yang kamu lakukan?" Suara naga banjir jantan menjadi sangat marah dan panik, dan aura kekuatannya menjadi sangat kacau. Ini karena es di tubuh naga banjir betina bukan sekadar formasi es sederhana. Bukan hanya bagian luarnya saja, tubuhnya, darahnya, organnya, kehidupannya, kekuatannya, jiwanya, telah sepenuhnya tertutup oleh es. Ini membuatnya bahkan tidak bisa mendeteksi aura kehidupan sama sekali. Di bawah formasi es menyeluruh yang sangat menakutkan ini, naga banjir betina telah mati total. Di seluruh tubuhnya, tidak ada satu sel pun yang memiliki sisa vitalitas. Raungan marah naga banjir jantan bergema di seluruh langit dan bumi dan bergema di sebagian besar Wasteland of Death, mengagetkan binatang mendalam yang tak terhitung jumlahnya. Untuk beberapa waktu, ribuan binatang buas di bagian tengah Wasteland of Death merasa khawatir, melarikan diri kemana-mana dan menciptakan kekacauan. "Kamu benar-benar membunuh istriku." Angin kencang bertiup, bahkan awan di langit pun tersebar oleh aumannya yang marah. Peri kecil perlahan mengangkat kepalanya, dan wajah pucatnya menunjukkan senyuman dingin. "Aku hanya seorang pengembara,
namun kamu memaksaku terpojok, kematian tidak dapat menghapus dosa-dosamu. Manusia jahat, aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mati karena rasa sakit akibat racun yang melahap tubuhmu. 5 kilometer jauhnya, Yun Ce berdiri membeku dalam keadaan pingsan. Dia berkata dengan kaget, naga banjir itu, mati. Iya, itu mati. Jasmine berkata dengan sangat tenang, adapun wanita itu, dia akan mati juga. Apa katamu? Jantung Yun Ce berdetak kencang. Huff. Bagian terakhir dari energinya telah hilang, dan itu jelas merupakan teknik terlarang. Dan teknik terlarang ini, hanya bisa dilakukan dengan harga menghancurkan pembuluh darahnya sendiri. Sekarang pembuluh darahnya yang dalam telah hancur, dan meridiannya patah, dia sudah menjadi cacat. Kematian pasti menantinya. Dia sendiri tahu bahwa mustahil untuk melarikan diri dari serangan kedua naga banjir ini, jadi ini bisa dianggap sebagai keputusan yang paling berharga, setidaknya dia menyeret yang lain bersamanya. Apa? Tubuh Yun Ce tiba-tiba berdiri, melepaskan semua energinya yang dalam, dia menyerang peri kecil seolah-olah dia gila. Apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu sudah gila? Tindakannya menyebabkan Jasmine menjadi pucat karena ketakutan. Aku tidak menjadi gila. Yun Ce mengatupkan giginya, dan meraung, aku tidak bisa membiarkan dia mati. Dia menghadapi bencana ini ketika mencoba melindungiku. Aku pasti tidak akan membiarkan dia mati. Jasmine, cepat bunuh naga banjir jantan itu. Anggap saja aku mohon padamu, cepat bunuh naga banjir jantan itu. Jika peri kecil benar-benar mati di tangan naga banjir jantan itu, aku tidak akan merasa damai seumur hidupku. Melati, jika kamu tetap tidak menyerang, bahkan jika peri kecil mati, aku tidak akan berhenti berlari, aku lebih baik mati di cakar naga banjir bersamanya, aku pasti akan mencapai apa yang aku janjikan padamu. Aku mohon padamu, kali ini saja, tolong bantu aku. Saat dia berbicara, kecepatan Yun Ce meningkat, benar-benar melampaui kecepatan maksimum yang bisa dia capai sebelumnya. Peri kecil, yang kehilangan seluruh kekuatannya, mulai jatuh dari udara. Dia menutup matanya, ekspresinya sangat tenang, karena dia sangat jelas tentang bagaimana semuanya akan berakhir, pembuluh darahnya yang dalam telah hancur, meridiannya telah patah, dia sudah cacat, dan tidak lagi memiliki keinginan untuk terus hidup. Hanya saja, di sudut matanya, setetes air mata berkilauan mengalir di wajahnya. Naga banjir jantan membuka mulutnya lebar-lebar, dan gumpalan angin puyuh yang sangat beracun mengepul ke arah peri kecil. Melati, tindakan naga banjir jantan menyebabkan Yun Ce menjadi pucat karena ketakutan. Angin puting beliung naga banjir sangat menakutkan, dan pada saat ini, tubuh peri kecil sama sekali tidak memiliki energi yang besar untuk membela diri. Jika badai menyentuhnya, dia akan langsung tercabik-cabik. Tepat ketika angin puyuh yang menakutkan berada 3 kaki jauhnya dari peri kecil, siluet mungil berwarna merah tua tiba-tiba muncul di depan badai. Dengan sapuan tangan kecilnya, hanya suara tertahan yang terdengar. Kemudian, badai ini sebenarnya langsung dihempaskan kembali dan digulingkan kembali ke arah naga banjir dengan kecepatan yang lebih cepat. Naga banjir jantan melonjak setelah badai dahsyat tiba-tiba berbalik. Melihat siluet merah kecil yang tiba-tiba muncul di depannya, ekspresi ketakutan muncul di matanya. Siapa kamu? Hanya telapak tangan biasa, tanpa fluktuasi energi apapun, telah berhasil mengusir badai beracunnya. Poin ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan gadis manusia mungil di depannya ini melampauinya setidaknya dalam 3 alam besar. Dan yang benar-benar menakutkan adalah tekanan tak berbentuk yang dia berikan. Sepanjang hidupnya, ia belum pernah mengalami tekanan yang begitu menakutkan. Dalam menghadapi tekanan ini, rasanya seperti setitik debu kecil di depan lautan luas. Jasmine tidak menanggapi, dan tatapan kristalnya dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan.
Dia mengulurkan jari putihnya yang halus dan menunjuk ke arah naga banjir. Cahaya merah yang agak redup menyala di ujung jarinya. Ini benar-benar menjengkelkan, naga banjir tingkat rendah yang tidak berarti itu benar-benar memaksa putri ini menyia-nyiakan usahanya selama 1 tahun. Jika aku tidak tertular racun beracun ini, aku pasti akan mencabik-cabikmu hingga berkeping-keping, mati. Saat suaranya jatuh, Jasmine mengulurkan jarinya dan dengan ringan menggambar busur di udara. Pada saat yang sama, seberkas cahaya merah tipis tiba-tiba muncul di atas tubuh naga banjir, dan tubuh naga banjir terbelah dengan rapi di sepanjang garis cahaya merah yang seperti benang ini. Mata naga itu membelalak, tidak pernah bergerak lagi. Tanpa suara, tanpa pertempuran sengit, bahkan tanpa tangisan sekarat, naga banjir jantan telah dimusnahkan sepenuhnya. Setelah membunuh naga banjir jantan, wajah kecil Jasmine langsung berubah warna menjadi putih pucat. Dia melirik ke belakang menuju lokasi Yunce, gaun merahnya berkibar, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya merah, kembali ke Sky Poison Pearl. Yunce, melihat naga banjir jantan telah binasa, merasa sangat lega. Sambil berlari ke depan, dia juga berteriak dengan panik, "Jasmine, kamu baik-baik saja?" Beberapa saat kemudian, Jasmine akhirnya berbicara dengan suara penuh kebencian. "Huff, aku pasti berhutang budi padamu di kehidupan sebelumnya." Suara Jasmine jelas agak lemah, tapi tidak bergetar. Hal ini membuat Yunce merasa lega, dan dia berkata, dengan agak meminta maaf, "Aku menyakitimu lagi. Tidak perlu mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Jika Anda ingin menyelamatkan wanita itu, bergeraklah lebih cepat. Saya tidak dapat menjamin bahwa dia tidak diracuni oleh racun naga banjir jantan itu. Selain itu, selama 3 bulan ke depan, jangan pernah berpikir untuk campur tangan saya lagi." Setelah mengatakan hal ini, Jasmine tidak berkata apa-apa lagi. Di sana, di dalam Sky Poison Pearl, dia mulai diam-diam menekan racun yang sekali lagi menyebar ke seluruh tubuhnya. Meskipun jiwanya tidak terluka parah seperti terakhir kali, setelah dia membunuh naga api, dia pasti merasa tidak enak badan sama sekali saat ini. Pertempuran seru yang melibatkan 2 naga banjir alam mendalam langit dan seorang ahli yang telah mengambil setengah langkah ke alam kaisar mendalam telah menyebabkan wilayah ini menderita bencana yang signifikan. Tanahnya sendiri sekarang hampir 3 kaki lebih rendah dari sebelumnya, dan tidak ada 1 inci pun rumput yang hidup, sejauh yang bisa dilihat. Setelah akhirnya sampai di wilayah ini, Yunce langsung melihat sosok peri kecil. Dia berbaring diam di tanah, seperti bunga teratai mencolok yang tergeletak di tanah kuning pucat. Peri kecil, hati Yunce berdebar kencang. Dia buru-buru menyerbu ke depan, dan ketika dia tiba di sisinya, dia tiba-tiba terhenti. Pakaian di tubuhnya sudah compang camping sekarang, tapi kerudung yang selalu menutupi wajahnya tetap tidak rusak, berkat perlindungan dari sisa embun beku. Namun, pada titik yang tidak diketahui, itu telah hilang, memungkinkan Yunce untuk melihat sepenuhnya, dengan jelas, kulitnya yang bersalju. Seperti yang Yunce bayangkan, ini adalah wajah yang sangat cantik. Semua ciri-cirinya sangat indah. Alisnya jernih dan ramping, kulitnya seputih mutiara, dan meskipun bibir dan wajahnya seputih kertas, ini tidak mampu menutupi sikap bangsawan yang dingin dan sombong yang sedalam tulang. Kebangsawanan yang dingin ini seolah membuatnya melampaui debu dunia dan membuat siapapun yang menghadapinya tidak berani mencemarkannya sedikit pun, hanya merasa malu dengan inferioritasnya sendiri. Keadaan Yunce yang linglung berlangsung sesaat, dan kemudian dia buru-buru membungkuk dan mengulurkan tangannya, menekan lehernya yang bersalju. Saat jarinya menyentuh kulitnya bergetar ringan, karena suhu tubuhnya sangat rendah, seolah dia baru saja mandi di genangan air sedingin es. "Jangan sentuh aku." Setelah merasakan Yunce menyentuh lehernya, peri kecil menolak dengan lemah. Suaranya sangat lemah,
tapi sangat tegas. Meskipun dia terluka parah dan hampir mati, mencegah pria menyentuh tubuhnya adalah kebiasaan yang sangat mendalam, dan dia bereaksi hampir berdasarkan naluri. Di wajahnya yang pucat, rasa dingin yang seolah membuat orang lain berada pada jarak 1000 kilometer tidak berkurang sama sekali. Baiklah, aku tidak akan menyentuhmu, aku tidak akan menyentuhmu. Yunce buru-buru menarik tangannya kembali, tapi hatinya tenggelam. Baru saja, ketika dia menyelidikinya, dia menjadi panik secara mental. Kata-kata Jasmine tidak berlebihan, tidak, sebaliknya, situasinya bahkan lebih serius daripada yang dijelaskan Jasmine. Pembuluh darahnya yang dalam telah hancur total. Mereka hancur berkeping-keping, seperti pecahan kristal es. Kerusakan yang terjadi pada mereka begitu parah sehingga kondisi mereka bahkan lebih buruk daripada yang dialami Yunce di masa lalu. Tidak ada cara untuk memperbaikinya sama sekali. Jika seseorang bersikeras bahwa ada jalan, maka satu-satunya kemungkinan adalah dia melakukan apa yang telah dilakukannya, membangun pembuluh darah yang dalam. Tapi kesempatan seperti ini, Yunce adalah orang pertama dalam sejarah benua langit yang mendalam yang melakukan ini. Peluang semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa diharapkan tetapi tidak bisa diandalkan. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar memiliki kesempatan ini, dia harus membangun kembali energinya yang dalam dari awal, mulai dari alam mendalam dasar. Tidak hanya pembuluh darahnya yang dalam yang hancur total, meridiannya juga hancur total. Pada titik ini, selain masih memiliki sedikit kesadaran, seluruh tubuh peri kecil lumpuh total dan lumpuh. Selain lengan kanan dan tangan kanannya, di mana hanya setengah dari meridiannya yang hancur, dan dia bisa bergerak, setiap bagian dari seluruh tubuhnya sekarang benar-benar tidak bisa bergerak. Kekuatan mengerikan apa yang diperlukan untuk benar-benar membekukan puncak naga banjir alam mendalam langit menjadi patung es tak bernyawa. Namun harga yang harus dibayar seseorang untuk menggunakan kekuatan sebesar itu juga sangat kejam. Menghadapi cedera seperti ini, bahkan Yunce yang kerap menyatakan dirinya sebagai dokter jenius hanya merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dia yakin bisa membuatnya tetap hidup, tapi tidak mungkin dia bisa memperbaiki pembuluh darahnya yang dalam, apalagi mengembalikannya ke kekuatan sebelumnya. Selain itu, Yunce juga merasakan aura mematikan yang memancar dari tubuhnya. Lupakan dia. Dia tidak akan bisa bertahan hidup, kata Jasmine dingin. Tidak, dia akan bertahan hidup. Aku di sini, dan aku pasti tidak akan membiarkan dia mati. Yunce mengertakkan gigi. Dengan kedua tangannya, dia menekan ke arah udara di atas dada peri kecil, dan menggunakan energinya yang dalam untuk dengan panik menjaga pembuluh darah jantungnya. Tidak perlu membohongi diri sendiri. Mungkinkah kamu tidak bisa merasakan bahwa hatinya sudah dipenuhi keinginan untuk mati? Untuk langsung berubah dari seorang ahli alam kaisar mendalam yang sombong dan berkeliaran di dunia menjadi seorang cacat yang bahkan tidak bisa berdiri. Jika aku jadi dia, aku tidak ingin terus hidup. Biarpun kamu bisa membuatnya tetap hidup, di masa depan, dia hanya akan bisa berbaring di tempat tidur. Baginya, ini ribuan kali lebih menyiksa daripada kematian yang cepat. Jika Anda menyelamatkannya, itu sama saja dengan menyiksanya. Selain itu, meskipun keterampilan medismu 100 kali lebih tinggi, kamu tetap tidak akan bisa menyelamatkannya jika dia ingin mati. Kata-kata Jasmine seperti seember air dingin yang dituangkan ke kepala Yunce. Seluruh tubuhnya menjadi kaku, dan dia tidak bergerak sama sekali. Beberapa saat kemudian, dia menundukkan kepalanya. Dia memandangi wajah peri kecil yang benar-benar tidak berdarah, lalu berkata dengan suara rendah dan suram, kata-kata guru benar. Banyak sekali hal di dunia yang saling mendukung dan menundukkan. Hidup dan mati adalah sebuah siklus, karma dan takdir bergerak dalam lingkaran, tanpa akhir dan abadi.
Ada sisi yang berlawanan dan ada sisi yang berlawanan dalam segala hal, penyakit apapun yang muncul juga bisa disembuhkan. Di dunia ini, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan, kalaupun ada, itu hanya karena kita belum menemukan obatnya. Karena vena dalam bisa patah, pasti ada metode untuk memperbaikinya, itu pasti. Apa yang paling membuat Yunce khawatir bukan hanya fakta bahwa dia menderita luka yang parah, dia ingin mati. Kata-kata Jasmine benar, jika hatinya sudah mati dan dia hanya ingin mati, bahkan guru Yunce pun, jika dia masih hidup, tidak akan bisa menyelamatkannya, apalagi Yunce. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak lagi peduli dengan rasa jijik peri kecil terhadap laki-laki. Dia meraih bahunya dengan tangannya, lalu meraung keras, "Peri kecil, dengarkan aku. Denganku di sini, kamu tidak akan bisa mati. Tidak peduli seberapa serius lukamu, kamu tidak akan bisa mati. Adapun meridianmu yang hancur, beri aku waktu 3 tahun. Saya pasti bisa memperbaikinya sepenuhnya. Pembuluh darah Anda yang dalam pasti ada cara untuk memperbaiki pembuluh darah Anda. Buka matamu dan lihat aku. Jangan mati, jangan biarkan dirimu mati." Mata peri kecil terpejam. Hanya bibirnya yang bergerak sedikit, dan suara lemah keluar darinya. Pembuluh darah yang dalam hancur, situasinya tidak ada harapan, aku tidak menyalahkanmu, kamu bisa pergi. Suara lemah peri kecil juga mengandung keinginan untuk mati. Kata-katanya, aku tidak menyalahkanmu, tidak mengandung sedikit pun rasa bersalah, atau sedikit pun emosi. Mereka bahkan tidak mengandung sedikit pun ketidakbahagiaan atau keengganan untuk menerima situasi tersebut. Hatinya benar-benar mati. Kamu tidak perlu mencoba dan membujuknya. Bahkan jika Anda benar-benar memiliki cara untuk memperbaiki pembuluh darahnya yang dalam hingga menjadikannya sempurna dan utuh, keinginannya untuk mati tidak akan mendengarkan. Kata Jasmine, pelatihan pahit selama puluhan tahun, hancur dalam satu pagi. Anda benar-benar tidak mengerti bagaimana rasanya seseorang jatuh dari setengah langkah ke alam kaisar mendalam menjadi cacat. Anda tidak mengerti betapa besarnya perbedaan ini. Lupakan dia, mari kita bicara tentangmu. Jika kamu kehilangan semua kekuatan yang kamu peroleh selama setahun terakhir ini, jika kamu kehilangan semua seni ilahimu, mungkinkah kamu tidak putus asa? Adapun dia menghabiskan puluhan tahun kerja keras, untuk berlatih hingga hampir mencapai alam kaisar yang mendalam. Tidak, saya tidak akan melakukannya. Tatapan Yunce tegas. Tidak peduli apa kehilanganku, selama aku tidak kehilangan nyawaku, selama aku masih hidup, maka masih ada harapan untuk mendapatkan semuanya kembali. Hidup adalah harapan terbesar dari semuanya. Saat kamu masih hidup, segala sesuatu mungkin terjadi. Dari jauh, suara samar geraman binatang buas terdengar. Selain itu, geraman yang tersebar semakin mendekat. Jelas, setelah pertarungan sengit terhenti, dan setelah aura kedua naga menghilang, beberapa binatang dalam yang cukup cerdas merasa ada sesuatu yang salah, dan mulai menyelidiki dan mendekat. Yunce tidak mampu melawan salah satu binatang besar yang hidup di wilayah inti Wastelen. Yunce melihat ke segala arah, lalu tiba-tiba melihat bahwa di utara, kurang dari 500 meter jauhnya, ada gunung kerdil kecil yang sepi. Di bawah gunung kerdil ada pintu masuk gua yang gelap gulita. Alasan mengapa gunung ini sendirian adalah karena selama pertempuran sebelumnya antara peri kecil dan dua naga banjir, daerah sekitarnya telah rata seluruhnya, hanya menyisakan gunung kerdil ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, benda itu masih ada di sana, dan bahkan sepertinya tidak rusak. Jika mereka ditemukan oleh binatang buas yang dalam, bahkan Yunce pun akan binasa di sini, apalagi peri kecil. Dia segera, dengan tegas mengambil tubuh peri kecil yang dingin dan lembut ke dalam pelukannya, lalu menyerbu ke arah gunung kerdil sambil menggeram. "Peri kecil, aku tahu bahwa kamu memiliki tubuh yang murni dan tidak tersentuh,
dan kamu bahkan merasa jijik terhadap laki-laki. Tapi aku harus memelukmu sekarang, jika kamu ingin menghukumku, jika kamu ingin membunuhku, tetaplah hidup. Jika kamu berani mati di sini, aku akan segera merobek semua pakaianmu. Peri kecil belum pernah mendengar ancaman yang tidak tahu malu dalam hidupnya. Dia merasakan tubuhnya dipeluk erat, dan bulu matanya sedikit bergetar. Sedikit kemarahan dan penghinaan mulai muncul di dalam hatinya, yang sebelumnya hanya ada keinginan untuk mati. Ada juga bangunan lain, sesuatu yang tak terlukiskan. Tapi kemudian, semua ini sepenuhnya diliputi oleh keinginannya untuk mati. Yunce buru-buru namun hati-hati berjalan ke pintu masuk gua. Sepanjang waktu ini, dia terus-menerus, tanpa henti mengirimkan energinya yang dalam ke tubuh peri kecil, melindungi urat nadi kehidupannya. Gua ini bahkan lebih gelap dari yang dia duga, tapi tidak dingin. Yunce berjalan masuk ke bagian terdalam gua, lalu dengan lembut menurunkan peri kecil. Tempat ini sangat gelap dan sangat sunyi. Bahkan suara angin pun tidak terdengar sama sekali. Merasakan aura kehidupan peri kecil yang lemah dan tipis, Yunce merasa sangat bersalah. Saya minta maaf. Jika bukan karena kamu ingin melindungiku, jika bukan karena aku harus mengejar Fierce Stormhawk itu, kamu tidak akan menderita hal seperti ini. Jika aku bisa memperkirakan hal ini sebelumnya, saya pasti tidak akan membuat pilihan yang sama. Bagaimana pengalaman hidup saya bisa lebih penting daripada kehidupan Anda yang sebenarnya? Ketika Yunce awalnya meminta peri kecil untuk melindunginya selama 3 bulan, dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam periode waktu ini, dia benar-benar akan menderita serangan dari 2 naga banjir dari puncak alam mendalam langit. Peri kecil ini, yang kekuatannya lebih dari cukup untuk menempatkannya di peringkat 10 besar seluruh kekaisaran angin biru, telah menepati janjinya. Setelah pergi selama 2 bulan, dia kembali, lalu mengikutinya dari Blue Wind Imperial City sampai ke Wasteland of Death ini, tidak meninggalkannya 1 inci pun dan selalu melindunginya. Dan sekarang, sepertinya dia telah membayar harga tertinggi. Yunce tidak pernah ingin berhutang pada orang lain. Perlindungan yang diberikan peri kecil padanya pada awalnya hanyalah sejenis perdagangan, jadi dia tidak pernah merasa bersalah karenanya. Tapi setelah kejadian hari ini, bagaimana dia bisa terus merasakan hal yang sama? Yunce mengulurkan tangannya, sekali lagi memeriksa denyut nadi peri kecil. Dia merasakan suhu tubuhnya tidak bertambah dingin, sebaliknya, dia menjadi sedikit lebih hangat. Setelah terkejut sesaat, dia langsung mengerti, alasan mengapa tubuhnya sebelumnya sangat dingin adalah karena jenis energi mendalam yang dia latih. Sekarang setelah pembuluh darahnya yang dalam hancur, energi dalam atribut esnya telah benar-benar hilang, dan suhu tubuhnya mulai mendekati suhu orang normal. Ketika dia memikirkan hal ini, Yunce tiba-tiba bangkit. Di udara antara dirinya dan peri kecil, bola api Phoenix tiba-tiba terbentuk, membawa gelombang panas ke dalam gua yang gelap. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara kuno perlahan terdengar dari udara di atasnya. Api Phoenix, jadi begitulah adanya. Sepertinya saya tidak salah, tubuhmu benar-benar memiliki sedikit darah Phoenix di dalamnya. Suara ini menyebabkan Yunce tiba-tiba melompat secepat kilat dari lantai. Siapa yang mengatakan itu?